Cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan beradu gagasan di panggung debat Pilpres pekan depan. Siapa yang akan menguasai panggung debat dan bagaimana strategi mereka akan kami bahas bersama juru bicara Timnas Amin Daniel Johan, juru bicara TKN Prabowo Gibran Viva Yoga Mauladi, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Diska Putra. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Baik. Pak Johan, ini gimana persiapan Caimin menghadapi debat nanti? Sempat dibilang bahwa rivalnya adalah Mahfud MD, nggak memandang Gibran Rakabuming Raka sebagai rival untuk bisa nanti dipertimbangkan di debat atau diantisipasi di debat nanti. Enggak juga, artinya keduanya Pak Mahfud termasuk Pak Mas Gibran. Ya tapi kan kalau Pak Mahfud pengalamannya sudah dalam ya. Nah, Caimin siap kok, bahkan dari awal-awal tidak pernah mempermasalahkan debat. Caimin akan selalu siap untuk debat karena kan memang persoalan sehari-hari yang dijalani sudah puluhan tahun ya. Melakukan diskusi, melakukan debat, memperdalam memperdalam wawasan. Jadi kita akan selalu siap, tidak ada persiapan khusus. Nggak ada persiapan khusus, tapi Gibran juga diantisipasi nanti pada saat debat. Ya kalau versinya tadi Pak Sekjen Gerindra kan akan ada kejutan. Nah nanti kita akan lihat kejutannya seperti apa. Dan kita hadapi kejutan itu dengan kejutan yang lebih mengejutkan. Betul Pak Viva, akan ada kejutan dijanjikan oleh Gibran di debat nanti? Ya Mas Gibran besok berdebat tanggal 22 Desember. Tidak ada persiapan khusus karena dari seluruh materi debat Mbak Cindy itu seluruhnya sudah tertuang di 8 Astracita, 17 program prioritas, dan 8 program prioritas yang dipercepat. Nanti Mas Gibran sesuai dengan tema debat itu akan menjelaskan secara baik, secara detail tentang program-program yang akan diusung, yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Indonesia seandainya nanti mendapatkan mandat dari rakyat dan akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, yang kedua, ya karena ini debat adalah bagian dari metode kampanye, maka kami merasa senang ada debat ini dan masuk di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Tapi soal kejutan yang dijanjikan, kejutan apa itu Pak Viva? Ya nanti kejutannya akan menjelaskan kalau ada pertanyaan gitu. Kan sementara ini memang Mas Gibran itu bukannya tidak banyak bicara, tetapi irit bicara. Tapi sebenarnya Mas Gibran tidak seperti itu. Nanti kalau ada hal-hal yang menyangkut tentang tema, kemudian tentang beberapa hal yang perlu dijelaskan sesuai dengan visi misi, juga nanti akan dijelaskan secara baik oleh Mas Gibran. Itu yang kemudian dianggap oleh Pak Sekjen Gerindra itu ada kejutan-kejutan. Jadi kejutannya itu akan menjelaskan secara detail tentang program dari visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Baik, Pak Diska, kemarin kan kita juga dengar pernyataan dari Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud bilang nggak ada persiapan khusus karena sudah terbiasa debat sebagai dosen 30 tahun. Betul tidak ada persiapan, strategi khusus? Pak Diska? Sepertinya terkendala komunikasi kami dengan juru bicara dari tim pemenangan nasional Ganjar dan Mahfud. Mas Diska sudah mendengar suara saya? Pak Diska? Malam, Mbak. Bisa mendengar suara saya? Ya, malam Mbak Cindy. Nah, baik. Mbak Rizka, kan kemarin kita mendengar pernyataan Pak Mahfud kalau bilang nggak ada persiapan khusus, toh saya sudah terbiasa dengan debat 30 tahun sebagai dosen, sudah cukup pengalaman untuk debat. Betul tidak ada persiapan untuk menghadapi debat Cawapres nanti? Atau ada strategi khusus? Ya itu betul. Karena kan kita ketahui Pak Mahfud ini sangat berpengalaman ya dalam beberapa hal. Beliau juga mantan dosen, dan beliau juga punya pengalaman di 3 lembaga ya kan. Dan pasti juga beliau menguasai tema-tema ini karena visi dan misi kita sesuai dengan apa yang akan kita praktekkan ke depan di 5 tahun ke depan apabila kita menang. Oke, jadi persiapan khususnya menghadapi Muhaimin Iskandar, menghadapi Gibran Rakabuming Raka nggak ada ya? Mariska? Oke, sebenarnya seperti terkendala lagi komunikasinya dengan Mariska Putra. Kembali saya ke kubu dari Amin nih, Pak Daniel Johan. Kemarin kan pada debat pertama Capres, Anies banyak ngegas nih, banyak nyerang.
dengan pernyataan-pernyataan, statement-statement, pertanyaan yang juga kalau kita lihat tuh ngegas banget. Apakah nanti Muhaimin juga akan nyerang, akan ngegas juga di debat pekan depan? Ya selama ini yang kita paham sih kemungkinan iya, tetapi kan pendekatannya berbeda. Kalau Caimin pendekatannya itu kan sangat Gus Dur lah, sangat humoris, tetapi sangat substansi ke persoalan. Jadi nanti semua akan menikmati lah dengan tampilan selepetan-selepetannya Caimin nanti. Jadi Mas Gibran, Pak Mahfud siap diselepet aja nanti. Sudah menyiapkan selepetan-selepetan akan sepedas Anies kemarin? Mungkin tajamnya sama, tetapi mungkin akan membawa suasana keriangan, kegembiraan bersama. Kemasannya berbeda begitu ya? Ya. Nah, Pak Viva nanti kan melawan seniornya nih, ada Muhaimin Iskandar, ada Mahfud MD. Gibran berani untuk menyerang juga, ngegas dengan pertanyaan-pertanyaan yang pedas begitu? TKN Prabowo Gibran tidak akan ngegas-ngegas, tidak akan mempermalukan lawan yang lain, tidak akan menjatuhkan harkat dan martabat di dalam debat ini. Debat ini kan bagian dari metode kampanye. Masyarakat silahkan menilai visi, misi, program dari seluruh pasangan calon, dan kemudian mereka bebas untuk menentukan pilihan terbaik yang memimpin bangsa ini siapa. Gitu. Nah, oleh itu sudah ada kebijakan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, kita tidak usah ngegas-ngegas, kita menghadirkan suasana debat yang menggembirakan. Nanti tambah gembira ada Caimin gitu loh, jadi tidak usah tegang-tegang. Gitu. Tapi tetap jangan meninggalkan substansi dari debat. Substansi dari debat itu adalah menawarkan ide, gagasan, pemikiran, dan program masing-masing kandidat, kemudian dielaborasi lebih dalam lagi, dan itu menjadi preferensi dari pemilih yang merupakan bagian dari proses pendidikan politik rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam politik agar masuk tanggal 14 Februari di TPS masing-masing. Saya penasaran ini Pak Viva, karena kalau kita melihat wawancara Gibran di media selalu jawabnya pendek-pendek. Ya kita lihat saja nanti, ya itu biarkan saja. Selalu pendek-pendek itu, hanya 1-2 kalimat saja. Nanti di debat apakah akan lebih panjang untuk menjelaskan visi misinya? Karena kan waktunya diberikan juga panjang. Ini ada strategi khusus atau mungkin ada wejangan dari Presiden Jokowi untuk Gibran? Tidak ada strategi khusus Mbak Cindy. Memang Mas Gibran itu begitu, orang baik ya. Orang baik, tidak banyak bicara yang tidak perlu. Gitu. Dan nanti kalau ada penjelasan soal program-program yang lebih detail akan dijelaskan secara elaboratif oleh Mas Gibran agar masyarakat mengetahui, memahami tentang persoalan visi-visi bangsa ke depan dan siapa yang akan patut, bagus menjadi pemimpin nasional ke depan. Baik, Pak Rizka, kalau kita berkaca pada debat perdana Capres kemarin, pembicaraan di masyarakat di sosial media dominasinya lebih ke Anies dan Prabowo karena keduanya terlibat debat yang cukup hangat lah, debat yang panas. Nanti Pak Mahfud akankah mengambil alih panggung debat, menguasai panggung debat pada saat berdebat dengan Muhaimin dan Gibran? Ya semoga aja, kayak feeling saya sih pasti Pak Mahfud akan bisa mengambil panggung ya, karena beliau kan dengan lugas dan beliau juga apa adanya ya. Pertama, kedua, dan beliau juga, kita juga di TPN juga bersama Pak Mahfud juga fokus kepada visi dan misi kita, bagaimana kita melanjutkan langkah-langkah ke depannya. Akan pakai strategi menyerang lawan juga nggak? Pak Rizka? Pak Rizka? Kita di TPN bersama Pak Ganjar Pak Mahfud tidak terpikir untuk dalam arti untuk menyerang dua kubu, tapi kita berfokus saja apa yang akan disampaikan gagasan kita ke depan. Baik, Pak Mahfud, pengalaman debatnya tidak diragukan lah, sudah banyak. Tapi tema debat nanti adalah soal ekonomi, soal infrastruktur. Apa saja materi yang disiapkan untuk Pak Mahfud nanti? Karena ini juga berhadapan dengan ada Gibran Raka Buming Raka yang siap dengan materi ekonomi digital, yang dekat dengan startup begitu ya. Apa yang akan disiapkan oleh Pak Mahfud? Kita fokus kepada tujuan kita, bahwasannya kan kita kalau di dalam ekonomi digital kita paham harus infrastrukturnya dulu ya.
baru kita tahu bagaimana konsep-konsepnya setelah berbisnis di digital ini. Kalau percuma kalau infrastrukturnya tidak baik dan tidak bagus, untuk apa kita melakukan bisnis digitalnya? Seperti itu. Jadi ekonomi digital itu harus jelas pertama infrastrukturnya, yang dimana Pak Ganjar kemarin sampaikan satu wilayah zero blank spot. Jadi seluruh wilayah sampai terpencil harus dapat yang namanya internet dan jaringannya harus kuat. Itu Mbak. Itu akan disampaikan oleh Pak Mahfud nanti pada saat debat. Menjadi kekuatan Pak Mahfud begitu. Pak Rizka? Pak Rizka? Ya. Oke, saya ke Pak Viva. Ini temanya ekonomi, infrastruktur, apa yang menjadi kekuatan Gibran menurut Anda pada saat debat nanti? Ya, ini persoalan ekonomi kan secara konstitusional merujuk pada pasal 33 dan beberapa turunan dari undang-undang itu nanti akan dielaborasi sama Mas Gibran. Yang kedua, tantangan global ini salah satunya kan ada ekonomi digital. Jadi ekonomi digital itu perspektifnya sangat luas sekali, spektrumnya sangat luas, menyangkut soal prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi di dalam membangun ekonomi digital. Salah satunya adalah soal infrastruktur, kemudian soal IT, artificial intelligence, startup, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berkaitan dengan ekonomi digital ini, berkaitan juga dengan pendidikan, kemudian dengan lapangan pekerjaan, dengan pekerjaan-pekerjaan yang baru dan pekerjaan-pekerjaan lama yang sudah terhapus, dan beberapa perspektif baru yang menjadi tantangan bangsa untuk hari ini dan ke depan nanti akan dijelaskan oleh Mas Gibran. Intinya bahwa proses perdebatan ini akan lebih mengasihkan apabila seluruh pasangan calon itu tetap menjaga kesantunan, tidak saling melemahkan, tapi tetap ada suasana kritisisme di situ sebagai pertanggungjawaban intelektual dan menjadi bagian yang penting dalam membangun kesadaran politik rakyat. Baik, kalau dari Caimin atau Gusmin gimana nih Pak Darjon? Apa yang menjadi senjata Muhaimin Iskandar di tema debat pekan depan ini? Ya tentu karena semua bahan sudah kita siapkan sejak awal ya, ada debat atau tidak, karena kan memang Amin itu sudah memiliki visi dan program yang jelas. Tentu Caimin akan berlandasan kepada 8 jalan perubahan. Ada 2 hal yang utama, yaitu bagaimana di bidang pangan Indonesia, masa depan Indonesia sangat tergantung dari bagaimana Indonesia mengelola potensi pertanian dan perikanan kemaritiman, dan semuanya itu didedikasikan untuk, tentu nomor 1 adalah menurunkan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja untuk menjawab banyaknya kesulitan masyarakat, memastikan masyarakat tidak terjadi pengangguran, dan mewujudkan kedaulatan dan kemandirian di bidang pangan, di bidang energi, termasuk di bidang air. Lalu bagaimana alat moneter dan fiskal itu berperan untuk mewujudkan semua ini. Oke, itu menjadi kekuatan dari Caimin nanti menghadapi debat ya. Kembali soal karakter, tadi saya penasaran dengan Mas Gibran besok seperti apa ya, karena kalau ditanya publik, ditanya media, jawabnya pasti pendek-pendek. Tapi kalau Gus Imin, ini pasti ceplas-ceplos, suka bercanda kalau jawab pertanyaan. Pak Mahfud juga begitu, sama ceplas-ceplos, kemudian suka sangat jujur nih Pak Mahfud biasanya kalau menjawab pertanyaan dari media. Nanti kalau dari Gus Imin, karakter ceplas-ceplos, suka bercanda saat menjawab pertanyaan jadi nilai lebih, atau nanti justru nilai minus karena ada waktu terbatas yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari moderator? Mas Daniel. Ya tentu selama ini sih ceplas-ceplosnya Caimin, humorisnya Caimin kan bagian dari kebersamaan ya. Artinya itu menjadi kekuatan karakter dari Caimin. Ya mudah-mudahan itu menjadi poin plus yang bisa dinilai masyarakat, dan masyarakat semakin jatuh hati untuk kepada pasangan Amin. Jadi akan membuat lebih santai begitu ya? Baik, nah Kak Adiska, kalau Pak Mahfud itu ceplas-ceplos itulah, tapi bagaimana memanfaatkan karakter ini, atau justru nanti bisa bikin ketar-ketir nih kan, jangan-jangan malah jadi blunder nih. Gimana Pak Adiska? Pak Adiska bisa dengar suara saya? Tidak Mbak, karena itu kan merupakan sebuah karakter ya, seorang pemimpin yang transparan. Karena itu kan merupakan sebuah karakter seorang pemimpin yang transparan ya Mbak. Jadi dia sesuai apa adanya. Ya, saya jelas Mbak. Ya, kemudian silakan. Ya Kak. Sudah jelas Mbak, sudah suaranya. Oke.
Jadi karena dia kan tidak ada pernah dibuat-buat. Jadi apa adanya. Justru ini adalah sebuah bonus buat masyarakat tahu seorang pemimpinnya ini apa adanya, sudah bagus seperti itu. Baik, kalau dari Mas Gibran gimana Pak Viva menghadapi senior-seniornya? Apakah nanti ditahan juga, jangan emosi, atau ada wejangan khusus dari Pak Jokowi ketika menghadapi Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD? Tidak ada wejangan khusus, persiapan sudah baik, sudah rapi, sudah matang, dan Mas Gibran siap untuk berdebat dengan kandidat yang lain di debat yang kedua tanggal 22 Desember nanti, dan seluruh persiapan teknis sudah cukup bagus. Nanti kita akan melihat sebuah perdebatan yang indah, perdebatan yang substantif, perdebatan berdasarkan pada nilai akademis, nilai ilmiah, dan itu bisa membawa budaya politik kita lebih bagus lagi untuk membangun Indonesia ke depan. Baik, semuanya mengklaim sudah siap menghadapi debat pekan depan dengan tema ekonomi. Kita tunggu nanti bagaimana keseruan debat, yang penting adalah substantif supaya masyarakat bisa menilai kualitas dan mengeksplorasi kemampuan calon pemimpinnya ke depan. Terima kasih Pak Daniel Johan, terima kasih Pak Viva Yoga Maulana, dan terima kasih Pak Diska Putra sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.